Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dira, saya Eva, saya Suci, saya Bunga, Saya Fian. Di sini kami ingin menjelaskan tentang penggunaan teknologi informatika bagian komunikasi. Semuanya aku akan menjelaskan apa sih komunikasi itu. Komunikasi adalah pertukaran data atau informasi kepada individu ataupun kelompok. Jadi ada elemen yang penguat dalam komunikasi. Yang pertama yaitu adalah pengirim. Pengirim ini akan mengirimkan ide atau informasi kepada penerima. Yang kedua ada penerima, yaitu orang yang akan menerima pesan atau informasi tersebut. Ya, apa sih berpikir kritis itu? Berpikir kritis adalah berpikir secara jernih dan secara berstruktur untuk mengambil dan menyerap suatu informasi. Elemen yang dibutuhkan dalam berpikir kritis adalah elemen yang menanyakan suatu pertanyaan. Pertanyaannya apa aja sih? Yaitu ada di 5W plus 1H nanti ya. Apa sih 5W1H? 5W1H itu ada what, why, when, where, who, and how. Jadi pertama aku bakal ngejelasin apa itu what. What itu artinya apa? Contoh pertanyaan itu bisa seperti apakah informasi yang dijelaskan itu relevan, atau apa yang menjadi latar belakang dari berita tersebut, dan apakah yang terjadi setelah informasi tersebut terjadi. Lalu yang kedua itu ada why. Why itu artinya mengapa. Contoh pertanyaan itu seperti mengapa informasi tersebut relevan untuk disebarluaskan, dan mengapa informasi tersebut penting untuk mengatur emosi kita. Lalu yang ketiga itu ada who. Who itu artinya siapa. Contoh pertanyaan itu seperti siapa yang terlibat dalam informasi tersebut dan siapa yang menyebarluaskan informasi tersebut. Contoh itu. Lalu yang keempat itu ada when, yaitu artinya kapan. Contoh pertanyaan itu seperti kapan berita ini cukup relevan untuk disebarluaskan dan kapan berita ini awalnya disebarluaskan. Dan yang terakhir itu ada how, yaitu 1H yang artinya bagaimana. Contoh pertanyaan itu seperti bagaimana cara kita untuk menyikapi berita tersebut dan bagaimana cara kita untuk mengetahui apakah berita tersebut benar apa adanya atau tidak. Berikut adalah cara untuk kita mengetahui apa maksud dan tujuan dari berita yang disebarluaskan. Selanjutnya akan dijelaskan secara urai penggunaan kritis informatika. Yang pertama ada what. Apa positif produk informatika? Apa dampak negatif produk informatika? Yang selanjutnya ada why. Mengapa produk informatika dikembangkan? Yang ketiga ada when. Kapan produk informatika dikembangkan? Kapan produk informatika memberikan dampak negatif dan positif bagi masyarakat? Siapa sih yang ngembangin informatika? Dan bagaimana sih informatika tuh akan berguna untuk penggunanya? Dan di mana sih informatika tuh dikembangkan? Kita tuh nggak seharusnya berpikir kritis juga untuk memahami sesuatu. Kita juga harus memahami hal yang ada di dalam manusia. Seperti berikut. Nah, ternyata dalam diri manusia ada beberapa hal-hal yang dapat menghalangi terjadinya proses berpikir kritis. Apa saja hal tersebut? Di antaranya yang pertama ada persepsi. Persepsi merupakan bagaimana seseorang menerjemahkan atau menerima informasi berdasarkan pengalaman yang mereka miliki. Oleh karena itu, persepsi yang keliru dapat sangat mempengaruhi bagaimana seseorang bisa berpikir kritis. Kalau persepsi kalian keliru, itu akan menjadi penghalang yang besar untuk kalian dapat berpikir kritis. Selanjutnya ada asumsi. Asumsi adalah dugaan atau landasan berpikir yang seringkali dianggap benar walaupun belum terbukti kebenarannya. Asumsi sering dijadikan sebagai pengambil keputusan, namun perlu diingat bahwa asumsi belum sepenuhnya benar atau bahkan bisa salah. Yang ketiga ada emosi. Emosi merupakan hal yang sangat penting ketika manusia melakukan proses berpikir. Pengambilan keputusan yang kalian ambil ketika kalian sedang senang atau sedang marah itu akan sangat-sangat berbeda. Oleh karena itu, emosi perlu kalian kontrol agar kalian dapat melakukan berpikir kritis dengan baik. Seorang pemikir kritis perlu memahami emosi dengan baik agar mereka dapat mengelolanya dan berpikir kritis dengan lebih baik. Yang keempat atau yang terakhir adalah bahasa. Bahasa merupakan hal yang tidak bisa dilepaskan dari berpikir. Nah, kenapa tidak bisa? Karena ketika kalian melakukan proses berpikir, pastinya kalian memerlukan bahasa sebagai sarana atau pengantar dari cara kalian berkomunikasi. Nah, bagaimana cara seseorang menangkap atau memberikan informasi melalui bahasa itu akan sangat mempengaruhi bagaimana cara mereka berpikir dan pastinya berpikir kritis. Nah, ketika seseorang kurang
atau ketika sebuah individu mempunyai kemampuan yang kurang dalam memahami atau memberikan informasi melalui bahasa, itu akan sangat mempengaruhi mereka dan akan sangat menjadi penghalang yang kuat ketika seseorang melakukan berpikir kritis. Cara. Ya, apa ketentuan hukum yang diperlukan, apa yang diperlukan